Indah Catur Agustin, salah satu dirut PT Garda Tamatex Indonesia bersama Gredi Harnando sang komisaris, disangka melakukan rangkaian tipu muslihat hingga uang investasi Canggih Soliemin sebesar 4,8 miliar menguap dan menghilang. Modus keduanya yaitu, mendapat tender pengadaan spray di rumah sakit dalam jumlah besar karena sekali pakai langsung dibuang pada masa pandemi COVID-19. Canggih Soliemin tertarik menanamkan uangnya yang berujung merugi sehingga Canggih Soliemin menempuh jalur hukum dengan melaporkan keduanya dalam berkas terpisah hingga ke meja hijau. Di persidangan, disebutkan, dalam dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejati Jatim, menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 atau 372 KUHP. Usai dakwaan, penasehat hukum terdakwa akan melakukan eksepsi di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pada saat tahap 2, pengacara yang hadir saat itu atas nama Arif Teguh Wibisono. Bukan Bapak ini. Jadi mereka ada timnya. Ya, kebetulan saat itu atas nama Teguh Wibisono. Non Arif dan Afrika. Ini yang nanti koordinasi Pak ya. Ya koordinasi. Jangan nanti yang 1,5 yang belum. Oh belum Pak. Nanti ya. Nanti koordinasi karena ini sampai nanti. Ya baik. Jadi saudara dalam perkara ini akan didampingi penasihat hukum saudara yang sudah tunjuk sendiri ya. Ada 3 orang, Pak Teguh Wibisono Santosa, Pak Nun Arif dan Ardika, betul ya? Tadi saudara sudah berbilang sudah menerima salinan dakwaan dari penasihat hukum saudara Pak Teguh Wibisono. Pak Teguhnya nggak boleh ya. Baik, untuk itu nanti kalau pertemuannya kita akan untuk selanjutnya untuk komunikasi dengan penuntut umum. Baik ya, sekarang saudara dengarkan penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Kalau izin bacaan pada intinya Bagaimana dari penuntut umum? Tidak keberatan. Ya, silakan. Terima kasih ya. Surat dakwaan nomor registrasi PDM 1844/M5-10/TO/HKRI 04/2024 demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Identitas terdakwa nama lengkap Indah Catur Agustin, penahanan ditahan sejak tanggal 22 Februari 2024 hingga sekarang. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Indah Catur Agustin bersama-sama dengan saksi Gredi Harnando terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah atas prinsip pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggunakan orang lain untuk menggunakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan pengumuman berita yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi Gredi Harnando berkenalan dengan saksi Canggih Soliemin dan sekitar tahun 2020 saksi Canggih bertemu terdakwa kembali di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya. Dan saksi Gredi Harnando mengaku sebagai komisaris utama di PT Garda Tamatex Indonesia yang selanjutnya disingkat PT GTI. Bahwa PT GTI bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah Gredi Harnando dan direktur utamanya adalah Indah Catur Agustin yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya. Bahwa pada bulan September tahun 2020 saksi Gredi Harnando bertemu dengan Canggih Soliemin bersama dengan saksi Sylvester Setiadi Laksamana dan saksi Wisnu Budiono di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 75 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut saksi Gredi mengatakan kepada saksi Canggih, saksi Gredi yang merupakan komisaris utama di PT GTI sedang bekerjasama dengan PT Duta Abadi Primantara yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merek Inkoi di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan
perumahan kain Kikoy yang nilainya mencapai miliaran rupiah karena kondisi sedang pandemi atau COVID-19, di mana rumah sakit sedang menggunakan spray hanya sekali pakai kemudian dibuang, sehingga Kikoy menerima banyak pesanan spray dari rumah sakit. Dan untuk lebih meyakinkan saksi canggih agar mau menginvestasikan dananya, saksi Gredi menjanjikan keuntungan sebesar 4% dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya, saksi Gredi meminta terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB suplai kain Kikoy, dan setelah terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB suplai kain Kikoy periode November 2020 dan periode November Desember 2020, dokumen RAB tersebut dikirim melalui WhatsApp kepada terdakwa Gredi, kepada saksi Gredi, dan pada tanggal 1 September 2020 saksi Gredi mengirim rincian pekerjaan melalui WhatsApp ke nomor 081703700123 kepada saksi canggih untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa RAB suplai Kikoy periode September dan November 2020 dan RAB suplai Kikoy periode November Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp379.220.000 untuk setiap periodenya, seolah-olah menunjukkan PT GTI memang sedang bekerjasama dengan PT Duta Abadi Primatara. Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi canggih bertemu dengan saksi Gredi, dan saat itu saksi Gredi juga memperkenalkan terdakwa Indah Catur Agustin yang merupakan sebagai direktur utama PT GTI, dan pada saat itu juga saksi canggih Soliman mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh saksi Gredi, dan terdakwa Indah Catur Agustin meyakinkan saksi canggih tentang adanya order dari Kikoy dalam jumlah besar, di mana PT GTI import kain gondongan dari Cina kemudian langsung disuplai ke Kikoy hingga perputaran cepat, sehingga nilai itu terdakwa Indah Catur Agustin berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulannya, dan terdakwa Indah membenarkan bahwa PT GTI sedang bekerjasama dengan PT Duta Abadi Primatara untuk memenuhkan kebutuhan Kikoy sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa terdakwa Indah sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak Kikoy serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang disetor. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi canggih Soliman menjadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT GTI. Bahwa saksi canggih Soliman telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT GTI yang dikirim melalui rekening BCA cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 0882607788 atas nama PT GTI untuk periode November 2020 sampai dengan September 2021 dengan total 5.950 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut: A. Investasi dengan nilai 600 juta rupiah pada tanggal 9 November 2020. B. Investasi dengan nilai 1.600 juta rupiah pada tanggal 26 November 2020. C. Investasi dengan nilai 800 juta rupiah pada tanggal 11 Januari 2021. D. Investasi dengan nilai 750 juta rupiah pada tanggal 8 Februari 2021. E. Investasi 1 miliar pada tanggal 5 Mei 2021. F. Investasi dengan nilai 500 juta rupiah pada tanggal 9 Agustus 2021. G. Investasi dengan nilai 700 juta rupiah pada tanggal 7 September 2021. Bahwa saksi canggih telah beberapa kali meminta kepada saksi Gredi dan terdakwa Indah untuk segera mengembalikan modal milik saksi canggih sesuai dengan jatuh tempo periode bulan Juni 2021 sampai dengan September 2022. Namun terdakwa Indah dan saksi Gredi selalu menghindar dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain Kikoy untuk PT Duta Abadi Primatara, dan meminta agar saksi canggih tetap menginvestasikan modalnya, kemudian agar membuat saksi canggih tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4%. Maka pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa Gredi mengirimkan dokumen purchase order nomor 389 dari PR dari 8 2021 pada tanggal 6 Agustus 2021 kepada canggih yang menunjukkan adanya pemenuhan kain Kikoy untuk PT Duta Abadi Primatara yang nilainya 8.913 juta rupiah. Sehingga saksi canggih menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT GTI. Bahwa supaya saksi canggih tidak menarik dana yang telah diinvestasikan pada bulan September 2022, saksi Gredi memberikan jaminan berupa 7 lembar cek BCA KJP Klampis dengan nomor rekening 5.250.5087 atas nama Gredi Hernando dengan nilai total
tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp500, satu lembar cek BCA KJP Kelabis tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp750, satu lembar cek BCA KJP Kelabis tanggal 30 November 2022 senilai Rp700, satu lembar cek BCA KJP Kelabis tanggal 30 November 2022 senilai Rp1 miliar, satu lembar cek BCA KJP Kelabis tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp800, 6. Satu lembar cek KJP Kelabis 30 Desember senilai Rp600, satu lembar cek BCA Kelabis tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp1.600.000, dan cek-cek tersebut menurut saksi Gredi sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi Canggi Solihin dan bisa dicairkan pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Namun saat saksi Canggi mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dicairkan dengan alasan sesuai keterangan penolakan rekening biro atau rekening khusus telah ditutup. Bahwa oleh karena cek tersebut tidak bisa dicairkan, saksi Canggi tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang tidak bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp1.125.000 dengan alasan dari pihak PT Duta Abadi Primatara belum melakukan pembayaran kepada PT GTI, bahwa dokumen-dokumen yang dikirimkan berupa RAB supply invoice periode September hingga November 2020 dan RAB supply invoice periode November Desember 2020 dengan total RAB yang akan didapat Rp379.250 dan dokumen purchase order nomor 389 dari PR dari 8 yang 2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh Gredi Harnando dengan nomor 081237303123 kepada saksi Canggi Solihin melalui WhatsApp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa dan catatan kepada saksi Gredi Harnando. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sinta Dwi Laksmi selaku HRD PT Duta Abadi Primatara menyatakan bahwa PT Duta Abadi Primatara tidak pernah mengeluarkan RAB supply invoice periode September hingga November 2020, RAB periode November hingga Desember 2020, dan purchase order nomor 389 dari PR dari 8 Bulan 2021 tanggal 6 Agustus 2021. Karena PT Duta Abadi Primatara tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Indah Agustin, saksi Gredi Harnando, CV Bumi Indah Nusantara atau Slip Badi, dan PT Garda Tamatek Indonesia, bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi Canggi Solihin mengirim surat somasi kepada terdakwa Indah Agustin dan saksi Gredi Harnando, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan saksi Gredi Harnando. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Gredi Harnando tersebut, saksi Canggi Solihin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.820.000 atas kejadian jumlah itu. Perbuatan terdakwa Indah Agustin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Indah Agustin bersama-sama dengan saksi Gredi Harnando terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tulis atau skripsi pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada kelompok penuntutan dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kafe Tanah Merah Jalan Trunojoyo nomor 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang melakukan atau terus melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan dalam kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. Perbuatan terdakwa Indah Agustin sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jaksa penuntut umum ditandatangani. Demikian yang mulia. Baik, dan saudara terdakwa tadi sudah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Nah, sekarang apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan tadi? Kemudian betul ya. Baik ya, mungkin satu saudara apakah terhadap dakwaan penuntut tersebut akan melakukan saya tidak tidak. Silakan dari penuntut umum dari terima kasih yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa jika surat dakwaan yang dimiliki oleh jaksa lebih dari satu kali diminta langsung untuk itu. Ada, oh ya, saya boleh silakan.
bukan. Iya, 1 minggu ya. Ini juga nanti ya, karena ini mungkin pasal ini yang didapatkan ini tidak bisa dipakai seperti ya. Nanti kita cek. Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan tahanan, jangan yang juga akhirnya habis tahanan pemeriksaan selesai. Jadi nanti 1 minggu itu untuk tanggapan untuk eksepsi dari penasihat hukum dan juga nanti 1 minggu berikutnya tanggapan dan keputusan ya setelah itu ya kita manfaatkan waktu sebanyak mungkin. Jangan nanti kita atau apa yang lain sebagainya. Ya, saya kira demikian. Ada yang sampaikan lagi. Untuk kepentingan pembelaan mungkin kami Ya nanti sama kejaksaan ya, itu juga dari kejaksaan atau permintaan dari terdakwa silakan koordinasi karena itu untuk itu kita sendiri ya BAP itu kan, nah itu kan kaitan dengan pengadaannya atau ngopi ya itu ya silakan koordinasi. Ya. Ini perintah majelis kok. Kan udah perintah majelis sidang. Mosok gitu bertapat. Kan di pasal berapa itu? Kan itu dijalankan sama Tuhan. Jadi begini loh, ini kan mau minta BAP. Nah silakan koordinasi dengan penuntut umum untuk fotokopi kalau ada biayanya apa perusahaan saudara. Ya betul. Ya ini biasa tersangka, belum ada berita acara pengadilan hari ini. Yang diminta yang mana? Berita acara hari ini. Berita acara hari ini pembacaan dakwaan, enggak? Bukan itu. Maksudnya berita acara ini loh. Yang ini loh. Mungkin yang diminta yang mana? Yang diminta itu loh. Kan ada biayanya atau bagaimana kan Ya. kenainya juga Berita acara tersangka memang. yang ini Kalau berita acara persidangan baru hari ini sidang pertama baca dakwaan ya sudah 1 minggu ya untuk eksepsi dari